suara-suara di belakang sudah diangkat. Sudah terlihat. Oke, masih ada keresahan ini. Kalau sekarang sudah masih tidak semakin. Niki kulo double box apa? Nasional kali niki. Sebentar. Oke. Kulo tumut kali. Saya kalau menggunakan PPT kelihatan nggak? Berpindah nggak sekarang? Belum Bu Hesi, boleh dicoba kembali. Jadi masih begitu ya, sebentar. Saya inginnya mengecilkan. Ini di-share oleh saya ya PPT ya. Iya, silakan. Kelihatan orangnya. Sudah di-share sebenarnya. Gitu ngerti rambutnya. Jadi orangnya itu keluar semua. Nah, ini banyak saja. Sudah terlihat. Iya, sudah terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan guru-guru hebat Indonesia. Untuk penyajian saya kali ini adalah tentang penelitian tindakan khas bimbingan konseling atau PTBK. Biasanya kita mengenal sebagai PTK, penelitian tindakan khas untuk di peternak yang pinan handi mboten mekan kudune peternaknya ten iki. Itu ada yang booming ini sekarang. Oke, untuk penelitian tindakan bimbingan konseling ini apa sebenarnya definisinya? Jadi definisi konsep dasarnya adalah bahwa PTKBK itu adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif. Dengan penelitian ini, maka akan dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek bimbingan secara profesional. Tujuannya tentu saja adalah untuk membuat perbaikan dan ketahanan layanan profesional menangani proses bimbingan dan konseling itu dari konsep dasar. Apakah sudah terlihat PPT-nya berganti tidak? Sudah terlihat, sudah berganti. Sudah berganti ya sekarang ya? Iya, tentu saja. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengapa itu PTK itu penting. Tidak semua guru menyadari mengapa PTK atau penelitian tindakan bimbingan konseling itu penting. Kembali lagi kepada tupoksi kita sebagai guru BK yang profesional itu yang pertama adalah mempunyai 5 tupoksi dasar ya. Pertama, merencanakan bimbingan konseling, yang kedua adalah melaksanakan bimbingan, yang ketiga mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, yang keempat menganalisisnya, lalu yang kelima melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Ini sebenarnya yang intinya kenapa kita sebagai guru BK harus melakukan penelitian tindakan bimbingan konseling. Jadi guru BK itu selalu harus melakukan refleksi terhadap praktek bimbingan yang telah dilakukannya. Apakah sudah benar apa yang telah saya lakukan? Bagaimana dampaknya kepada peserta didik? Bagaimana dampaknya kepada stakeholder yang ada di sekolah? Jadi di dalam kompetensi kita sebagai guru profesional juga yang dituntut nanti ada termasuk di dalamnya adalah bagaimana membuat atau melaporkan dari hasil penelitian kita itu yang nantinya akan berbentuk laporan bisa untuk portofolio kita naik pangkat ya. Nah, alhamdulillah kalau untuk bagi kami ASN itu bisa untuk salah satu syarat untuk bisa naik pangkat. Karena penelitian ini masuknya ke dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di dalamnya kita melakukan penelitian sederhana dalam rangka meningkatkan kualitas bimbingan kita. Oke, selanjutnya. Kenapa harus PTK? Kenapa tidak bentuknya penelitian yang lain? Kenapa tidak rasional misalnya atau eksperimen? Ini sebenarnya kenapa beberapa alasan kenapa kita sebagai guru itu diminta atau dianjurkan untuk membuat PTK, bukan dalam bentuk metodologi yang lain.
Jadi yang pertama adalah karena PTK itu pada saat observasinya itu kita berbentuk nyata, objektif, karena yang melakukannya adalah kita. Kita sebagai guru BK, bukan orang lain, bukan peneliti. Jadi guru yang melakukannya sendiri. Jadi keobjektivitasannya tentu saja akan tinggi. Yang kedua adalah kerangka kerjanya yang teratur, dilaksanakan pada saat bimbingan, karena memang salah satu syarat melakukan PTK itu tidak boleh mengganggu jam pembelajaran atau jam bimbingan kita. Dilakukan pada saat kita melakukan bimbingan. Tidak boleh di luar-luar atau sampai mengganggu tupoksi kita sebagai guru BK. Yang ketiga, karena mungkin di sini juga PTK itu kita berpikir keras bagaimana ini masalah akan dituntaskan, ada masalah harus dituntaskan, harus menggunakan metode apa, kita nanti akan mengeksplor teori-teori tentang metodenya, media apa yang cocok, maka tentu saja itu akan mengembangkan kemampuan kita dalam melakukan inovasi metode maupun media dalam bimbingan. Nah, yang keempat adalah dengan melakukan PTK kita akan melatih kepekaan kita terhadap bagaimana refleksi kita dalam melakukan bimbingan dan hasil dari bimbingan yang telah kita lakukan. Jadi kita peka apakah betul bimbingan sudah kita lakukan tadi hasilnya seperti apa. Oh, ternyata banyak yang salah. Itu kepekaan itu akan dilatih dan itu memang harusnya menjadi tugas guru atau refleksi sehingga tentu saja nanti ke depan akan juga meningkatkan profesional kita sebagai guru BK. Oke. Sebenarnya itu saja untuk alasannya mengapa PTK BK itu penting. Saya akan langsung saja kepada bagaimana membuat laporannya ya. Jadi tahapan-tahapan membuat PTK BK itu seperti apa ya? Nah, ini akan sebenarnya membuat PTK itu tidak bisa dalam waktu singkat ya, tapi saya mencoba merangkumnya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, apa sih yang akan dilakukan untuk membuat PTK BK itu? Tentu saja di bab 1 pendahuluan kita harus membuat latar belakang. Latar belakangnya seperti apa? Kita kan punya banyak masalah nih ya. Misalnya anak-anak kita punya banyak layanan mana nih menurut kita yang tidak optimal misalnya di layanan dasar. Di dalam kondisi realnya anak-anak itu tidak memiliki, misalnya kita sudah tahu dari hasil laporan anekdot guru mapel, guru wali kelas, banyak anak yang tidak mempunyai motivasi belajar misalnya di dalam kondisi realnya sebegitu. Tapi harusnya di dalam kondisi ideal yang kita tahu, lagi misalnya anak-anak yang sudah pandai biasanya harusnya punya motivasi belajar sendiri, punya self-regulated learning, mengatur dirinya sendiri untuk bisa belajar. Ini apa yang menjadikan mereka tidak punya motivasi belajar, dan itu masalah buat kita. Nah, dicarilah guru BK itu bagaimana untuk meningkatkan kita sebagai guru BK, memberikan layanan seperti apa, menggunakan metode seperti apa, metode dia seperti apa untuk meningkatkan. Nah, itu sudah masuk ke dalam latar belakang. Jadi latar belakang itu kita memaparkan tentang masalah real di lapangan seperti apa, kondisi idealnya harusnya seperti apa, lalu kita mengemukakan ini metode yang akan kita coba untuk meningkatkan atau mengatasi masalah tersebut, gitu ya intinya. Nah, ini jadi tidak ada yang sulit dari membuat latar belakang. Ini tidak usah seperti skripsi ya, kalau harus ada jurnal atau hasil penelitian sebelumnya dimasukkan juga, walaupun itu baik, tapi cukup sebenarnya 3 itu saja. Rumusan masalah yang ke B-nya adalah saya akan kasih contoh, misalnya rumusan masalah ini sebentar. Ini dari ini ya. Saya kasih contohnya ya, bahwa itu sekali lagi di dalam apa sih yang harus ditekan variabel masalah, bagaimana cara meningkatkan, jadi variabelnya nanti seperti apa, siapa yang akan ditingkatkan, karena PTK atau PTK BK ini harus spesifik, tidak seperti hanya skripsi
tesis atau disertasi dan bentuk penelitian yang lain yang bisa umum. Jadi kita langsung kepada subjek. Misalnya di kelas anak gitu ya. Nah ini misalnya saya pernah lakukan adalah masalahnya itu ternyata motivasi belajarnya rendah pada pelajaran peminatan fisika, kimia, biologi, matematika. Mungkin saja itu pilih jurusan misalnya ya. Metodenya apa kalau gitu? Kalau saya memilih metode dengan pendekatan yang cooperative learning ya. Tapi kita adopt bisa itu di dalam bimbingan konseling. Kita adaptasikan bagaimana caranya kita menggunakan teknik yang biasa digunakan pada mata pelajaran digunakan juga dalam bimbingan layanan dasar kita sebagai guru. Menggunakan judul salahnya sudah ada, variabelnya sudah ada, subjeknya sudah ada, maka saya gunakan PTK-nya dengan upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 3 pada pelajaran peminatan di semester 2 tahun pelajaran 2020 melalui bimbingan kelompok dengan share gitu ya. Jadi semuanya ada di situ yang sudah saya bahas gitu ya. Oke, lalu setelah kita tahu judulnya tadi rumusan masalahnya, nanti kita akan lihat rumusan masalahnya. Nah, ini di dalam latar belakang itu nanti juga selain yang tadi saya sebutkan sebelumnya, maka itu kita bisa juga mengidentifikasi masalahnya. Masalahnya kenapa secara objektif yang tadi saya bilang di lapangan secara real itu seperti apa kondisi peserta didik, misalnya dari hasil laporan anekdot di guru-guru mata pelajaran atau wali kelas, maka didapat hasil seperti ini. Mana motivasi belajar peserta didik rendah, baik motoriknya, bertanya, diskusi, interaksi efektif antara peserta didik dan guru, lebih aktivitas mental dalam membaca, menelaah, berpikir kritis, dan emosional juga kurang fokus misalnya, lebih cepat bosan ya. Nah, jadi kurang perhatian, lebih gadget. Nah, itu salah satu biasanya laporan dari guru-guru mapel. Bisa juga mungkin karena dilihat dari gairah dan semangat dan minat belajarnya yang sangat rendah, terutama pada pelajaran peminatan fisika. Lalu ternyata rendah, misalnya begitu. Di dalam hasil tes juga tentu saja kita akan melihat, barangkali guru-guru melihat banyak sekali di kelas ini. Biasanya kita akan menggunakan kelas yang paling banyak nilainya di bawah KKM. Jadi misalnya ada hampir 20%, 30% anak itu nilainya di kelas itu di bawah KKM untuk mata pelajaran peminatan. Nah itu lebih spesifik lagi, itu lebih baik. Bisa kita katakan atau dipaparkan juga di dalam nanti latar belakang. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Ketika tadi sudah latar belakang sudah kita sebutkan, maka yang bagian bab satu pendahuluan di B-nya adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah itu karena ini bentuknya PTK, maka kalau saya pribadi dan saya merujuk dari beberapa sumber, kita juga harus memotret bagaimana pelaksanaannya. Makanya saya rumuskan itu ada 3 kalau untuk PTK BK ini. Bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok dengan strategi think PSTR dalam meningkatkan motivasi belajar pada pelajaran peminatan. Lalu yang kedua, apakah terjadi peningkatan motivasi belajar ini hasilnya ya? Bagaimana, apakah terjadi peningkatan? Lalu yang ketiga, bagaimana tanggapan peserta didik? Karena kita juga harus tadi saya bilang bahwa PTK ini meningkatkan kepekaan, maka kita juga harus tahu tidak sepihak hanya menurut kita mereka berhasil atau katakanlah penelitian kita berhasil tanpa meminta respon atau tanggapan dari mereka terhadap apa yang tindakan yang telah kita lakukan. Maka di ketiga itu rumusan masalahnya bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pelaksanaan bimbingan konseling dengan strategi think pressure ini. Nah, sebenarnya ketika kita merumuskan tujuan penelitian tidak usah sulit-sulit,
tinggal ditambahkan kata untuk mengetahui saja, itu sudah cukup sebenarnya. Yang jadi kita balik lagi untuk mengetahui yang pertama bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok dengan strategi think fast itu tidak ada yang sulit ya. Lalu yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan motivasi belajar, gini kan bertanya tentang tujuannya untuk hasil. Lalu untuk mengetahui juga gambaran bagaimana tanggapan peserta didik. Ini di bab 1 baru sampai yang C ya, A latar belakang, B rumusan masalah, dan C tujuan penelitian. Yang terakhir yang D-nya adalah tentang manfaat penelitian. Sebaiknya PTK itu karena dilaksanakan di sekolah, maka manfaatnya harus dirasakan oleh minimal 3 untuk peserta didik. Misalnya karena dalam hal ini memang kita ingin meningkatkan motivasi belajar, maka manfaatnya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar melalui pelaksanaan layanan bimbingan konseling dengan strategi bimbingan kelompok dengan strategi think fast. Dan juga kita bisa tambahkan juga untuk menstimulasi peserta didik untuk menggunakan kemampuan berpikir kritis, critical thinking dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaat yang kedua, bimbingan untuk guru bimbingannya sendiri, PTK BK ini bisa menjadi rujukan bagi guru BK dalam memberikan layanan bimbingan kelompok dengan strategi think fast untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi bisa digunakan lagi dari judulnya, tidak usah mencari sulit-sulit lagi. Lalu untuk lembaga sekolah tentu saja PTK BK ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan program BK di sekolah serta dapat dijadikan rujukan tertulis bagi peningkatan kualitas layanan bimbingan BK di sekolah. Sudah selesai bab 1. Ayo kita akan masuk ke dalam bab 2. Lanjut Ya Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Sudah share belum, Bang? Belum ya? Belum, masih di PPT manfaat. Oke. Agak sulit ya sebentar. Masih di manfaat? Masih di manfaat. Oke. Oke, kelebihan. Oke, ini ya. Sudah share bab 2? Belum, masih di oke, udah pas. Oke, pada pas. Oke, yang kedua adalah kajian teori. Kajian pustaka. Ya, bisa kajian pustaka, bisa kajian teoritis, bisa ya. Jadi kalau saya membaginya ke dalam 3 bagian, ada kajian teoritis, ada kerangka berpikir, ada hipotesis penelitian. Dalam kajian teoritis ini tentu saja sebaiknya kita menggunakan 5 yang akan kita paparkan dari segi teori. Pertama adalah variabel masalahnya. Variabel masalahnya tadi apa? Motivasi belajar. Layanan individu, motivasi belajar. Ya, betul. Jadi motivasi belajarnya itu nanti yang akan dicarikan teori-teorinya dari beberapa ahli. Tidak usah terlalu banyak, misalnya 5 ahli, misalnya gitu ya. Apa definisi motivasi belajar dari ahli ini gitu ya. Lalu yang kedua adalah variabel tindakan. Variabel tindakannya adalah tadi bimbingan kelompok melalui teknik atau strategi think fast. Dicari sama kita, bisa bimbingan kelompoknya dulu secara terpisah. Lalu yang kedua strategi think fast-nya seperti apa menurut para ahli, lalu disatukan menurut versi kita apa sih sebenarnya bimbingan kelompok dengan teknik think fast. Bisa saja kita menggunakan juga paparan kita dari hasil kita membaca referensi teori-teori dari para ahli. Lalu kalau di dalam mapel itu ada mata pelajaran, maka kalau kita karena memang ini motivasi belajar untuk meningkatkan motivasi belajar di mana, maka jelaskan saja motivasi belajar secara spesifik dalam pelajaran apa, atau bisa juga tidak dalam bentuk mata pelajarannya ya, mungkin motivasi belajar ketika mengerjakan tugas apa gitu. Jadi memang harus lebih spesifik lagi kita jelaskan di situ. Saya lebih mengacu memang pada mata pelajaran. Kalau di mata pelajaran PTK itu kan memang fokus disebutkan mata pelajaran apa ya. Nah, kalau di kita kan tidak ya gitu, di
di BK. Oke, lalu yang selanjutnya adalah apalagi yang harus kita jelaskan di dalam kajian teoritis itu adalah karakteristik peserta didik. Karena sekali lagi PTKBK itu harus lebih spesifik terhadap subjek penelitiannya. Maka kita jelaskan kelas apa, bagaimana karakteristiknya anaknya. Misalnya di situ terlalu banyak anak-anak laki-laki yang lebih banyak bergerak, kurang perhatian gitu ya. Jadi kita bisa jelaskan karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas tersebut. Yang terakhir dari kajian teoritisnya bisa kita juga ini hanya anjuran aja ya, karena menurut saya kita juga penelitian terdahulu yang relevan. Misalnya karena kita tentang teknik think percent, kita juga bisa mencari di jurnal-jurnal, kita bisa browsing jurnal-jurnal tentang pendidikan, keberhasilan dari strategi ini, dari strategi think percent. Tidak masalah misalnya itu kalau dalam bentuk bukan BK tapi lebih ke mata pelajaran, tidak apa-apa kita sebutkan, karena kan kita akan menyorot kepada bagaimana keberhasilan teknik ini dalam meningkatkan masalah. Itu barangkali kajian teoritisnya. Nah, di dalam kerangka berpikir sebenarnya apa yang akan selanjutnya yang akan kita kemukakan, maka saya lihatkan di sini ya. Karena di kerangka berpikir itu adalah kita membuat pemaparan, menjelaskan bagaimana variabel tindakan itu bisa atau dapat meningkatkan atau dapat, kalau di dalam BK dapat mengatasi masalah yang telah kita sebutkan atau kita paparkan di latar belakang. Nah, karena di dalam kerangka berpikir saya menggunakan strategi think percent, maka kita juga harus menjelaskan di kerangka berpikir itu di dalam tahapan think itu harus apa yang dilakukan oleh guru. Di sini misalnya guru itu memberikan pertanyaan terkait dengan pemahaman diri peserta didik dalam belajar. Jadi biar mereka memahami, peserta didik memahami apa sebenarnya yang salah dari cara saya belajar misalnya. Lalu fairnya itu adalah bagaimana mereka nanti berkelompok, minimal berpasangan dengan boleh dari teman-teman sebangku atau boleh nanti kita bisa berkelompok dari aturan yang ganjil bersatu dengan yang ganjil, yang genap yang genap, berdua begitu misalnya ya. Jadi guru meminta berpasangan, mereka saling sharing apa masalahnya, sudah betulkah saling memberitahu langkah-langkah penyelesaian masalahnya, nah gitu ya, di dalam yang sudah dikerjakan pada tahap think tadi. Jadi di dalam tahap, kembali lagi pada tahap tadi, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh peserta didik sehingga mereka dapat lebih memahami dirinya. Nanti saya perlihatkan pertanyaan-pertanyaannya ya, misalnya. Lalu yang terakhir adalah share. Jadi melaporkan hasil diskusi di dalam kelompoknya secara berpasangan itu kepada teman-temannya di kelas, sehingga teman-temannya semakin kaya, cara menyelesaikan masalahnya seperti ini. Jadi lebih banyak lagi pengalaman dari orang lain. Nah, dari sini diharapkan anak-anak juga sudah dapat memahami diri sendiri, dapat merencanakan apa untuk mengatasi masalah yang telah dia pahami, lalu akhirnya motivasi belajarnya nanti akan meningkat. Jadi itu di dalam kerangka berpikir ini sebaiknya memang dibuatkan nanti seperti ini ya flowchart-nya, nanti sebentar. Kalau saya suka membuat flowchart di dalam kerangka berpikir. Jadi bagaimana kita sebutkan kondisi awalnya bahwa peserta didik ada guru SMA itu belum menggunakan layanan bimbingan kelompok think percent, ternyata motivasi belajar peserta didiknya rendah. Di siklus pertama kita menerapkan layanan itu secara tindakan, ternyata hasilnya belum maksimal, maka kita gunakan siklus yang kedua, yang nantinya kondisi akhir diharapkan motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. Jadi di dalam kerangka berpikir kita bisa gunakan flowchart seperti ini. Itu bukan ini ya, bukan kewajiban, ini hanya memudahkan kita dalam proses membuat project itu, rencana-rencana yang akan kita lakukan di dalam PTKBK. Oke. Satu lagi tadi seharusnya hipotesis penelitian ya. Saya tidak sebutkan di sini di buku yang tadi ya, sebentar dari sini ya. Nah,
Yang terakhir dari bab kajian teori, bab 2 itu adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu prediksi kalau kita jika atau maka, ya, jika misalnya guru BK menerapkan bimbingan atau melaksanakan bimbingan kelompok melalui strategi think per share, maka akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas berapa, di SMA berapa, seperti itu. Jadi di dalam hipotesis penelitiannya gunakanlah jika, untuk memudahkan ya, gunakan jika dan maka, diambil dari judul saja. Oh, jadi hipotesa tindakan, Bu, ya? Iya, betul. Tindakan. Oke. Boleh. Ya, Apa Ibu tadi di kajian pustaka itu untuk karakteristik anak, apakah bisa dengan kita ambil dengan konsep belajarnya, Bu? Boleh. Jadi konsep belajarnya seperti apa? Jadi Ibu boleh mengatakan kan karakteristik peserta didik dimulai dari misalnya anaknya dari segi kemampuan kognitifnya seperti apa di kelas itu misalnya ya, kemampuan emosinya ya itu berarti kondisi bagaimana kalau Ibu udah tahu bahwa di situ gaya belajarnya lebih banyak yang mana, Ibu bisa sebutkan juga. Iya. Ya, Iya, boleh, Bu. Terima kasih. Di dalam metodologi penelitian kita sudah masuk bab 3 ya Bu ya. Jadi bab 2 itu sudah beres, kita masuk ke dalam bab 3. Bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Iya, betul. Host mungkin bisa di-mute Ibu ya. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian, di mana kita melakukannya, waktunya kapan, butuh berapa lama, apakah butuh waktu 3 bulan, 6 bulan, dari bulan berapa sampai bulan berapa, kita sebutkan di dalam metodologi penelitian. Lalu subjek penelitiannya, kalau yang di bab 2 itu dijelaskan tentang karakteristik, kalau di sini di subjek penelitiannya cukup sebutkan berapa banyak jumlahnya, berapa komposisi laki-laki dan perempuan, di kelas mana, jadi tidak perlu terlalu panjang. Nah, yang di C, di dalam metodologi pengumpulan data, sebaiknya memang karena kita di dalam rumusan, kita lagi di dalam rumusan masalah tadi di bab 1, karena kita memotret pelaksanaan, maka akan dilihat bagaimana memotret pelaksanaan, mengetahui pelaksanaan itu sudah lancar atau tidak, sudah benar atau tidak teknik yang tidak lakukan, maka dilihatnya dari pengumpulan data, format observasi terhadap pelaksanaan guru, pelaksanaan bimbingan di guru di dalam kelas. Juga untuk melihat memakai format observasi aktivitas siswa selama kegiatan bimbingan. Jadi bisa dilihat itu untuk memotret pelaksanaannya. Lalu untuk melihat hasil di rumusan yang kedua, untuk melihat kita akan melihat pelaksanaan tesnya, tes skala kapan di mapel kan itu tes tulis ya, ulangan mapelnya gitu ya, terkait dengan apa. Maka kalau di BK apa masalahnya yang akan ditingkatkan, nah itu yang akan dilihat, karena kita yang akan ditingkatkan motivasi, tentu saja yang akan kita teskan skala sikap itu sikap tentang motivasi belajar. Lalu yang ketiga, lagi-lagi ke rumusan masalah, karena itu penyebaran, karena itu ingin melihat tanggapan siswa, maka kita juga menyebar angket atau kuesioner kepada peserta didik terkait dengan pelaksanaan bimbingan yang telah kita lakukan. Yang keempat adalah foto-foto atau dokumentasi yang memperlihatkan bagaimana kita melaksanakan bimbingan. Lalu itu pengumpulan data, yang D-nya adalah metode analisis data kualitatif. Jadi kita cukup menjelaskan sebenarnya, karena PTK itu memang menggunakan metode ya. Jadi dia menggunakan kuantitatif dalam bentuk angka-angka, tapi bukan menggunakan aplikasi atau rumus statistik ya, yang rumit gitu seperti skripsi tesis, tidak seperti itu. Jadi yang digunakan mudah-mudah saja presentasi tentang rata-rata bagaimana anak-anak yang skalanya, nanti saya perlihatkan skalanya, kalau di dalam sikap atau motivasi mana yang rendah, sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi gitu ya, berapa persen, nah itu saja sebenarnya, tidak terlalu sulit. Dan kalau analisis data kualitatif tentu saja dilihat dari bagaimana misalnya dari catatan lapangan, dari hasil observasi guru
terhadap pelaksanaan itu nanti dijelaskan secara rinci. Itu nanti dijelaskan di dalam hasil di bab 4 ya. Kita tidak perlu di sini. Di dalam metodologi penelitian hanya dijelaskan aja Ibu bahwa Ibu akan menganalisis data-data ini menggunakan metode kualitatif misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu dijelaskan hasilnya, nanti hasilnya ada di bab 4. Oke, indikator keberhasilan penelitian itu sebenarnya untuk patokan atau rujukan kita berhasil atau tidaknya kan kita yang tahu ya. Dalam pelajaran misalnya 75% peserta didik dapat meningkat atau mendapat nilai di atas KKM 75%. Kalau kita mungkin juga bisa menerapkan 75% peserta didik mempunyai mendapat skala sikap atau berada di skala sikap motivasi belajar tinggi misalnya gitu. Ya, kita bisa menerapkan itu sendiri indikator keberhasilan penelitiannya. Lalu yang terakhir dari bab 3 itu adalah prosedur pelaksanaan penelitian. Prosedur pelaksanaan penelitian ini lebih ke prosesnya, tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan penelitian. Versi singkat dari RPL kita gitu aja ya. Kalau nggak usah terlalu rumit. Jadi pertama dari ya, saya perlihatkan ada nggak ya sebentar. Masih di sini ya? Masih di bab 3 ya? Belum. Masih di bab 3, masih di bab 3. Oke. Belum. 3 bab. Tadi perasaan bab 4 yang poin ketiga, yaitu prosedur bagaimana kita mengadakan penelitian, Bu. Iya, betul masih di bab 3. Maksud saya masih di bab 3 ini ya. Nanti saya mau share yang selanjutnya. Sebentar. Share-nya belum bisa ya? Masih ada di situ? Printernya? Oke, sebentar. Masih di situ. Masih di sini. Sudahkah? Sedikit lagi masih loading mungkin, Cak. Oh, masih. Okay. Ini ya. Ini nih kalau saya kasih tahu. Udah. Nah, oke. Ini contoh dari instrumen motivasi belajar. Jadi ini sebenarnya kalau mau menggunakan instrumen itu bisa kita buat sendiri atau kita bisa menggunakan yang sudah ada. Yang sudah ada seperti apa? Misalnya di mana di jurnal-jurnal. Kalau misalnya itu memang boleh, asal nanti kita di dalam daftar pustaka harus dicantumkan bahwa ini menggunakan instrumen belajar atau instrumen motivasi belajar dari mana. Jadi boleh saja kita menggunakan, hanya dicantumkan kita mengambilnya sumbernya dari mana. Yang lebih baik lagi sebenarnya menggunakan buatan kita sendiri ya instrumennya ya. Ini saya buat sendiri karena sederhana, cukup 10 saja misalnya ya, dengan menggunakan skala Likert misalnya ya gitu ya, bahwa kita menggunakan selalu, sering, kadang, jarang, tidak pernah. Nah, nanti kita konversikan ke dalam tabelnya ini, di dalam tabel skor tingkat motivasi belajarnya. Kalau selalu itu berapa nilainya? Oh, 5 gitu ya. Kalau sering itu nilainya berapa? Skornya 4. Kadang-kadang skornya berapa? 3. Yang jarang itu 2, tidak pernah itu 1. Nah, kita buat lagi tabel skor tingkat motivasi belajarnya di sebelahnya itu ya. Nah, di situ kan ada, karena kita tahu bahwa kalau yang sangat tinggi itu yang paling maksimal itu nilainya 50, maka buatlah rentang sama kita. Rentang 1 sampai 10 itu masuk kategorinya, kita buat kategori sendiri, sangat rendah misalnya gitu ya. Lalu 10 sampai 11 sampai 20 itu rendah. 21 sampai 30 sedang, 31 40 tinggi, 41 sampai 50 sangat tinggi. Itu rentangnya kita buat sendiri. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana kita nanti
yang tabel bawah itu bagaimana kita nanti menampilkan di dalam laporannya di bab 4 ya. Ini saya satukan biar jelas gitu bahwa bagaimana sih nanti buat laporannya begini seperti. Jadi kita sebutkan di situ interval sekolahnya berapa, lalu tingkat motivasinya juga kita sebutkan. Ada berapa orang ternyata anak yang sudah sampai dari situ gitu ya. Nah, ini kalau dalam seperti ini adalah di Prasikus misalnya motivasi belajarnya ternyata 43% itu masih dalam sedang, masih ada. Jadi lebih banyaknya yang rendah atau sangat rendah. Yang tingginya sedikit sekali, cuma 6% gitu ya. Jadi kita bisa sebutkan itu nanti di bab 4 di bagian yang pertama, bagaimana kita memotret kondisi peserta didik sebelum tindakan kita lakukan. Oke. Selanjutnya sudah ya. Oke, sudah berganti slide-nya? Sudah. Sudah, oke. Ini kita akan masuk ke dalam hasil penelitian. Nah, ini adalah induknya dari PTK kita, PTKBK kita ya. Jadi penelitian tindakan itu memang induknya di sini. Jadi di sini nanti kita akan pertama adalah menggambarkan kondisi kelas sebelum tindakan. Salah satunya tadi saya sebutkannya kita bisa menggunakan itu kondisi Prasikusnya kalau sebelumnya kita memang menyebar angket tentang menyebar skala sikap motivasi itu. Jadi motivasi skala sikap itu bisa digunakan 3 kali misalnya ya, di sebelum tindakan, nanti setelah akhir siklus pertama, setelah hasil siklus kedua. Boleh saja nanti bagusnya sih memang kalau misalnya ada pertanyaan nanti anak bisa belajar gitu ya, makanya mereka harus karena ini bukan pelajaran ya, kalau pelajaran dan mengingat maka mungkin instrumen atau pernyataannya itu harus berubah gitu kan, karena biar anak tidak belajar dari nilainya tinggi itu karena sudah berkali-kali diberikan kan. Nah, kalau namanya skala sikap ini kan itu harus menjaring atau kita harus mengatakan kepada anak harus mengisi sejujurnya gitu ya. Jadi memang harusnya tetap aja digunakan skala sikap yang sama gitu. Oke, jadi di dalam gambaran kondisi hasil penelitian ini, yang pertama adalah tadinya saya bilang bahwa kondisi kelasnya seperti apa. Kita juga bisa mengatakan memotret hasil dari sebaran motivasi belajar sebelum tindakan. Kita sebutkan tadi seperti yang saya buatkan tabel sebelumnya. Lalu di B itu kita buat gambaran hasil penelitiannya. Ini yang nampaknya kalau untuk kenaikan pangkat yang saya pernah lakukan itu, ini yang akan sangat dilihat juga oleh para penilai itu ya. Karena yang pertama mereka akan melihat sudah dilakukan belum tahapan-tahapan dari PTK-nya. Ada tidak misalnya di situ memang perencanaan, pelaksanaan, observasinya seperti apa, refleksinya seperti apa, dilaksanakan minimal dalam 2 siklus. Di dalam 1 siklusnya minimal ada 2 kali pertemuan. Nah, kalau di dalam guru popol kan memang seperti itu ya. Sebagai informasi aja kan, tim penilai itu kan memang tidak semuanya bagaimana strategi di BK ya. Nah, makanya kita memang mau tidak mau harus bisa mengikuti apa yang dimaui oleh mereka. Jadi tapi kan tidak ada salahnya ya kita mengikuti juga. Makanya kita nanti harus men-setting pertemuan itu di dalam 4 kali pertemuan. Kita menggunakan tetap dengan teknik tim perser, tapi misalnya mencari bahan-bahan tetap motivasi untuk meningkatkan motivasi belajar yang lain. Materinya atau pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan di dalam tim itu berbeda di setiap kali pertemuan ya. Itu bisa kita rancang sendiri karena memang mengharuskan di dalam juknis dari GPK itu di dalam penilaian hasil penelitian tindakan
pembentukan kelas itu minimal ada 2 siklus. Di dalam satu siklusnya minimal ada 2 kali pertemuan. Sama ada dengan kita seperti itu ya. Itu yang pernah saya rasakan, karena banyak kasus yang ternyata kalau yang tidak dilakukan seperti itu gugur, nilainya 0, tidak dianggap PTKBK-nya ya gitu. Oke. Jadi nanti di dalam pembahasannya kita akan, tadi kan yang di B sudah kita katakan buatkan tabel-tabelnya gitu ya dari hasil tes itu, karena di akhir siklus kita menggunakan atau menyebar tesnya berupa skala sikap motivasi belajar. Buatkan juga tabel hampir sama dengan yang di sini. Nah, misalnya tabel yang ini tabel prasiklusnya, nanti di siklus yang ke-1 juga dibuatlah tabel seperti ini. Nanti di siklus kedua juga buatlah tabel seperti ini. Nanti akan kelihatan ada kenaikan, ada peningkatan atau tidak. Nah, seperti itu ya. Lalu di dalam yang paling penting juga di dalam pelaksana atau gambaran hasil penelitian ini, kita harus memaparkan tentang refleksi. Misalnya di siklus pertama itu ternyata hasilnya tidak maksimal. Oh, apa ya yang menjadikan itu tidak maksimal? Skala atau katakanlah motivasi belajarnya tidak dalam rentang tinggi semua, tapi masih ada yang rendah gitu. Apa yang salah apakah dari penyampaian kita, apakah memang medianya, misalnya katakanlah media yang kita gunakan itu tidak sesuai gitu. Apakah kita memang dalam pengelolaan kelas belum benar? Nah, itu direfleksikan, disebutkan di dalam bab di bagian gambaran hasil penelitian ini. Buatkan selanjutnya perencanaan untuk bab siklus yang kedua seperti apa, nanti digambarkan pelaksanaannya. Nah, di dalam gambaran hasil penelitian ini, kalau saya biasanya juga menggambarkan pelaksanaan realnya di lapangan seperti apa yang terjadi gitu. Versi apa ya, pelaksanaan dari RPL, nah, dijelaskan aja lagi seperti apa ya, karena sekali lagi juga ini yang menjadi masukan bahwa karena kita memang 4 kali pertemuan, maka RPL-nya juga harus dibuat 4 kali gitu ya. Itu akan nanti dilihat di lampiran, itu akan dilihat oleh tim penilai. Oh, ini 4 kali pertemuan, RPL-nya berapa kali? Kalau 2 kali nanti akan BTL. belum tuntas nanti semuanya, akan disuruh mengulang kembali PTKBK kita kalau untuk kenaikan pangkat ya. Ini sebagai masukan aja. Oke, di dalam itu, kalau di dalam gambaran hasil. Jadi di gambaran hasil itu siklus pertama, siklus kedua itu harus kita gambarkan sejelas-jelasnya. Rangkaiannya mulai dari perencanaan di siklus pertama, pelaksanaan, lalu observasi, refleksinya seperti apa. Itu harus digambarkan. Di hasil penelitian bab 4 ini yang terakhir adalah pembahasan. Pembahasan sebenarnya mudah juga pembahasan ini. Jadi hasilnya dibandingkan saja siklus pertama, siklus kedua. Saya biasanya menggunakan seperti ini. Sebentar. Sudah bisa ke ini ya. Ini mah hanya gambaran yang tadi mah ya, gambaran bahwa tahapan tindakan PTK nanti tadi yang di gambaran hasil itu harus ada ini. Harus ada perencanaan, pelaksanaan tindakannya seperti apa, pengamatannya seperti apa, refleksinya seperti apa, di siklus 1, di siklus 2 seperti apa. Itu digambarkan di dalam gambaran hasil penelitian. Ini contoh kalau saya membahas di dalam pembahasan. Jadi saya bandingkan ini bukan ini hasil penelitian, bukan membandingkan ya. Ini hasil penelitian. Misalnya ini saya biasanya menyimpan ini di observasi. Di observasi saya tuliskan misalnya hasil observasi layanan dunianya seperti apa, lalu nanti dijelaskan, dirinci, deskripsikan dengan bahasa kita. Misalnya gitu, bahwa di siklus
satu itu misalnya pengelolaan bimbingannya ternyata kurang dalam membimbing ketika kerjasama kelompok gitu ya, belum ada misalnya peserta didik ketika mempresentasikan gurunya belum membimbing misalnya seperti itu. Jadi kita diskusikan seperti itu penjelasan dari tabelnya ya. Nah, lalu di dalam aktivitas peserta didik juga kita bisa menggunakan presentasi seperti ini. Ini siapa yang buat? Kita yang buat. Aktivitasnya apa sih yang akan kita observasi dari layanan bimbingan kita. Nah, kalau karena di sini ada tentang 3%, maka itu harus disesuaikan. Misalnya bagaimana sih peserta didik dalam bimbingan kelompoknya aktif atau tidak dalam mencari referensi dan menyusun masalah. Lalu tidak dalam mempresentasikan hasil bimbingan kelompok, mampu menyimak presentasi dan aktif menanggapi tidak, mampu nggak membuat kesimpulan. Nah, nanti kita buatkan juga format observasinya seperti ini ya, observasi untuk aktivitas peserta didik. Nah, ini di dalam hasil penelitian untuk bagian observasi. Nah, kalau untuk yang bagian pembahasan, ini kalau biasanya saya akan membuat tabel-tabel seperti ini. Berdasarkan ini, grafik ini dibuat berdasarkan tabel bab 1 siklus 1 siklus 2 ya. Malah mungkin dari mulai prasiklus, karena kan kita tadi menjelaskannya dari mulai prasiklus. Kita jelaskan nanti di dalam pembahasannya kenapa ini bisa naik, kenapa masih bisa naik karena masalah apa, atau karena dukungan apa berdasarkan teori. Nah, di dalam pembahasan ini sebaiknya memang kita memasukkan teori-teori dari bab 2 yang telah kita sebutkan tadi. Kenapa ini bisa berhasil, misalnya Think Perser ini, karena ternyata anak-anak belajar untuk berbagi, misalnya critical thinking, ya mereka belajar bekerja sama dengan baik, sehingga motivasi mereka secara internal juga akan meningkat misalnya gitu ya. Nah, jadi dibahas. Ya, dalam aktivitas juga kita nanti akan bahas, misalnya kita buatkan di siklus pertama itu masih 60% gitu kan ya, yang aktifnya di siklus kedua akan naik lagi, ini kurang kelihatan berapa, 80 apa ya, 80% naik gitu kan di siklus kedua. Apa yang terjadi, apa yang menunjang itu jelaskan juga berdasarkan teori gitu ya, seperti itu bab yang di pembahasan. Sudah selesai bab 4 sebenarnya. Nah, kita akan bagian ke bab terakhir. Nah, bab kesimpulan, bab mudah ya sebenarnya ini kesimpulannya. Balik lagi kalau kesimpulan ke rumusan masalah. Karena rumusan masalahnya tadi ada 3, maka kesimpulannya juga buatlah menjadi 3. Bahwa misalnya yang pertama, pelaksanaan bimbingan kelompok melalui Think Perser dapat meningkatkan motivasi belajar di kelas bla 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 ya. Nah, itu yang pertama kesimpulan. Yang keduanya, terjadi peningkatan motivasi belajar peserta didik di kelas bla 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 melalui bimbingan kelompok teknik Think Perser ya. Yang ketiganya, karena di rumusan masalah kita balik lagi ke rumusan masalah yang tadi, bahwa terdapat respon positif dari peserta didik terhadap metode bimbingan kelompok dengan metode Think Perser. Seperti itu ya di kesimpulannya. Lalu di sarannya kita akan bertitik tolak juga kepada kesimpulannya, misalnya anak-anak motivasi belajar, presentasi motivasi belajar yang berada pada kategori sangat tinggi masih kurang. Ini mungkin disebabkan karena media yang digunakan oleh guru BK belum optimal. Seperti itu ya di dalam sarannya, misalnya seperti itu. Nah, lalu daftar pustaka mungkin nanti bisa dilihat kaidahnya seperti apa, bagaimana menuliskan daftar pustaka. Yang tidak kalah penting dari laporan PTK BK untuk kenaikan pangkat adalah ini lampiran-lampirannya. Harus ada foto kegiatan, RPL-nya tadi saya bilang bahwa kalau itu ada 4 kali pertemuan, maka kita harus membuat RPL 4 pertemuan ya. Nah, lalu daftar hasil penilaian instrumen masalahnya seperti apa. Tadi karena instrumen masalahnya kita motivasi belajar, daftar nilainya harus ada.
daftar kata bukan skornya ya, bukan kalau kita bukan nilai, skornya harus ada. Anak ini dapat skor berapa di siklus 1, siklus 2 gitu ya. Lalu ada daftar hadirnya, kalau bagusnya sih memang ditandatangan sama siswa, tapi cukup checklist juga bisa. Seperti itu ya. Ada formatnya, format observasinya seperti apa, lalu format lembar observasinya untuk guru, untuk siswa, ada jurnal catatan lapangan. Apa bedanya jurnal catatan lapangan? Saya lihatkan ya. Di sini saya lihatkan. Ini dia. Ini contoh lembar observasi aktivitas kelompok peserta didik misalnya ya. Nah, ini kita buatkan nanti disebar sama, kalau lembar observasi aktivitas ini dibantu oleh observer. Kita dibantu teman kita, boleh guru sama guru BK, boleh guru yang mempunyai waktu luang boleh ya. Jadi kita bisa minta bantuan, atau PPL kalau misalnya PPL di sekolahnya ya. Ini contohnya aja format lembar observasi aktivitas. Ini contoh catatan lapangan. Catatan lapangan itu yang tidak kita menuliskan apa yang tidak tercantum di dalam lembar aktivitas. Jadi secara bebas kita menuliskan aktivitas gurunya seperti apa, aktivitas peserta didiknya seperti apa. Catatan lapangan ini juga dilakukan oleh observer, gitu ya. Ini contohnya saja. Nah, karena kita memang kalau mau naik pangkat itu harus diseminasikan, maka ini yang harus ada di dalam lampiran seminar. Surat permohonan kepada kepala sekolah, surat izin seminarnya dari kepala sekolah yang mengizinkan tidak kita melakukan seminar. Lalu kita menggunakan surat undangan kepada peserta, lalu ada kepanitiaannya, karena memang misalnya siapa yang mengurus konsumsi, siapa yang menjadi pembawa acara gitu ya, yang menjadi ketuanya. Makanya memang sebaiknya kalau kita bisa dilakukan di MGBK ya, lebih baik misalnya gitu ya, karena melibatkan banyak orang, karena memang daftar hadirnya minimal harus ada 20, duanya dari luar, katakan maksudnya dari luar sekolah kita. Makanya kalau berkumpul di MGBK mendeseminasikan itu akan lebih baik lagi. Tanda ini yang akan dilihat juga, tangannya harus asli. Kalau yang untuk daftar hadir ya tidak boleh difotokopi. Harus ada berita acaranya, ada PPT-nya, ada fotonya ketika kita melakukan seminar. Ada audiensnya dipoto, ada ketika audiensnya bertanya gitu ya. Jadi seperti itu. Sudah. Presentasi saya panjang ya, aduh maaf ya kepanjangan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu dan Bapak semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sungguh tema dan pemaparan yang sangat luar biasa dari Cehesik. Cehesik ini karena langsung kelihatan ada begitu banyak pertanyaan yang ngantri. Oh gitu. Iya, tapi kita balik ke rundown kegiatan kita saja. Kita akan coba mengambil 2 dahulu pertanyaan. Ini ada dari Bu Saida, ada rekan Asti, ada Hari Utami, Hari Wahyu, dan Ibu Zakia. Kita tanggapin 2 saja dulu. Maksud saya begini, nanti setelah kita masukin yang sesi tanya yang lebih intens, kita akan tanggapi di sana nanti setelah pemaparan materi. Oke, ada pertanyaan yang pertama, beliau dari akun atas nama Saida, rekan kita juga. Saya melihat minggu-minggu terakhir ini motivasi belajar from home atau daring anak-anak semakin menurun. Teknik apa yang sangat mungkin untuk membantu anak-anak mengembalikan motivasi belajar? Mangga, Cek. Nah, kalau bicara tentang teknik apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar, memang agak sulit ya. Memang harus kerjasama dengan orang tua siswa, atau kita memang tesnya itu harus individu per individu gitu ya. Kalau mau secara klasikal boleh seperti memberikan, kalau saya kemarin memberikan seperti ini, saya share ya sebentar. Jadi mereka
harus memang kalau kita memegang bimbingan masing-masing di dalam setiap minggunya, kita juga harus menyapa mereka minimal di dalam kelas itu, di dalam grup WhatsApp, dalam grup lain itu kita menyapa mereka, bagaimana kabar kalian, sudah sampai mana, apakah kalian ada kesulitan di pembelajaran, jangan segan-segan untuk meminta bantuan ibu jika ibu misalnya memungkinkan, akan dengan sangat senang hati akan membantu kalian. Jadi sapaan-sapaan seperti itu kan itu sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama kepada anak-anak. Ya, mungkin 5 menit juga tidak nyampe ya sapaan-sapaan seperti itu. Tapi itu harus intens kita lakukan di grup atau di grup WhatsApp per kelas, sehingga mereka merasa bahwa kehadiran guru BK itu ada gitu ya. Jadi kita membuka tadi seperti yang kemarin ini sama Iba Santi memberikan poster-poster, belajar dari Canva. Ini saya lagi belajar nih buat player dari Canva, ternyata menyenangkan. Ternyata menyenangkan ya buat anak-anak gitu kan, kita share gitu kan, mereka kasih tanggapan mereka bagaimana tentang kondisi COVID ini. Kita bukan melihat mereka dalam mapelnya ya, tapi bagaimana mereka lebih care, lebih apa ya, lebih peduli dengan lingkungan, dengan kondisi kita saat ini gitu. Kita silahkan memberikan tanggapan kepada ibu secara personal, misalnya lewat PC atau japri lah kalau kata emak-emak ya, misalnya gitu ya. Jadi seperti itu ibu ya, kalau yang saya lakukan ya, mangga barangkali orang ibu BK yang lain punya metode yang lebih canggih, lebih yang kekinian lagi. Kalau emak-emak saya mah ya begitu aja. Ya, gitu barangkali Andika. Suaranya hilang Andika ya. Sebentar Ibu, sebentar. Andika suara. Jelas? Ya, baik. jelas. Itu untuk pertanyaan pertama. Ini tanggapan dari pertanyaan yang kedua. Mohon ditanggapi dari akun atas nama Asti. Saya mau bertanya berkaitan dengan PTBK ini. Beliau bertanya apakah dalam kondisi atau daring ini bisa dilakukan PTBK dan melalui apa ya metodenya, atau hanya bersifat studi sosial saja? Jadi sebenarnya PTBK juga bisa menggunakan katakanlah misalnya judulnya gini ya, meningkatkan motivasi belajar tadi di masa COVID-19 melalui aplikasi Webex meeting gitu ya, kebimbingan kelompok melalui Webex meeting. Bisa aja kita tinggal screenshot aja ya kan, kita lakukan. Daftar peserta sudah ada, nanti masukkan ke Google Form ya, itu kan. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya, bisa dilakukan. Yang penting makan tadi saya bilang ada foto kegiatan Webex meeting dilakukan, di screenshot sama kita ya, bisa dilakukan. Melakukan teksnya juga bisa ya, menggunakan thesis misalnya ya, betul tidak? itulah canggihan kalau sekarang mau bisa dilakukan, tidak ada yang tidak mungkin ya. Gitu kan ya Dika. Sebentar Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Eli gitu. Masih ada sebenarnya, cuman kita akan masuk ke narasumber yang kedua dulu. Bu Eli, silahkan Bu Eli. Lalu kita gabung kembali. Oke. Ya. Baiklah, langsung saja ini ada narasumber kita yang kedua. Beliau sungguh sosok yang sangat inspiratif dan luar biasa ya. Bernama Ibu Eli Leovara. Beliau bertugas di SMA 5 Pontianak, Kalimantan Barat. Adapun profilnya tamatan S1 BKS TKIP PGRI Pontianak, dan saat ini juga sedang di masa studi akhir Magister Teknologi Pendidikan Untan Pontianak. Adapun prestasi beliau, finalis Best Practice 2016 dan 2018, juara 2 guru SMA Kota Pontianak, guru berprestasi Kota Pontianak di 2013 dan 2016, juara 1 OGN Provinsi Kalimantan Barat 2018,
finalis OGNBK tahun 2018, juara 1 kreativitas pembelajaran PGRI Pontianak tahun 2018, dan yang terakhir juara 3 kreativitas pembelajaran PGRI Pontianak tahun 2019. Luar biasa. Oke, Mbak Eli, kami persilahkan. Mbak Eli. Oke, terima kasih Mas Iya. Andika. Ya, akhirnya ini ketemu lagi ya, walau online ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Andika dan juga host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari semangat ya Bapak Ibu Guru BK Hebat Indonesia. Izinkan saya Halo Mbak Eli. Mbak Eli. Assalamualaikum. Guru BK belajar. Mbak Eli suaranya kok hilang? Halo Mbak Eli. Mbak Eli. Oke, udah kedengaran. Iya, Tadi udah kayaknya tersambung, ada yang sudah tersambung. nggak, tadi kayaknya ada ya, termut ya. Oke, baik. Saya akan jelasin dulu perbedaan antara tulisan populer dengan artikel ilmiah ya. Jadi kalau misalnya tulisan populer itu memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan informasi atau wawasan penulisnya. Materinya itu tidak selalu harus berdasarkan fakta empirik, artinya bukan harus dari penelitian gitu ya. Jadi bisa juga dari hasil pengamatan atau refleksi kita selaku penulis gitu. Nah, selanjutnya pembahasan dan analisis tidak perlu terlalu mendalam dan rinci, namun logika serta sistematika pemikiran tetap harus diperhatikan sehingga yang ngebacanya bisa nangkap pesan apa sih yang mau kita sampaikan gitu ya. Nah, selanjutnya pembahasan dan analisisnya sedapat mungkin menggunakan kata-kata atau istilah yang mudah dicerna dan sudah populer di masyarakat. Yang mungkin tidak familiar oleh pembaca gitu ya. Nah, sedangkan untuk artikel ilmiah itu untuk mendiseminasikan pemikiran kita ke khalayak akademik lebih luas. Terus juga dia berdasarkan hasil penelitian lapangan sehingga memuat informasi dan fakta yang empirik yang akurat. Artikel ilmiah singkat, rinci, logis, sistematis, padat, dan komprehensif. Nah, ini beda dengan PTBK yang seperti yang sudah disampaikan Teh Hesi. Kalau PTBK itu kan harus harus rinci, harus mendalam gitu untuk pemaparan hasilnya gitu. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia atau asing yang sesuai dengan aturan main, artinya ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah di dunia akademik ya. Nah, untuk jurnal sebenarnya tulisan populer atau artikel ilmiah kita ataupun PTBK kita itu bisa dijurnalkan karena jurnal itu adalah publikasinya, publikasi periodiknya yang biasa diterbitkan secara berkala. Nah, untuk jenis artikel ini bisa sebatas laporan penelitian, namun bisa juga berupa kajian literatur. Nah, untuk struktur penulisannya ini secara umum ya Bapak Ibu, karena biasanya juga tergantung dari yang punya jurnalnya ini gitu. Karena biasanya masih itu punya selingkung yang berbeda. Tapi umumnya biasanya mencantumkan dan kesimpulan serta daftar pustaka.
Nah, itu untuk perbedaan antara tulisan populer dan artikel ilmiah. Boleh diingatkan slide-nya? Ini untuk tulisan populer ya. Jadi saya ringkas aja, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya itu kalau misalnya buat tulisan populer itu enggak yang terlalu ribet aja gitu. Jadi kalau misalnya saya langkah-langkah yang saya buat, saya tentukan dulu temanya. Nah, biasanya saya menentukan tema itu yang lagi trending topik saat mungkin bagaimana strategi guru di dalam COVID ini gitu kan, dan bisa tema-tema yang lagi trending topik lah gitu, yang karena kalau trending topik akan lebih menarik untuk dibaca gitu. Nah, kemudian saya membuat kerangka gitu. Nah, untuk saya membuat kerangka ini acuan saya biasanya saya pakai yang acuan kerja 5W1H. Jadi what, who, when, where, ya. Why dan how yang saya pakai untuk membuat kerangkanya gitu ya. Terus setelah itu untuk menjawab dari kerangka itu saya kaji literatur gitu. Saya kaji literatur, saya baca misalnya kalau misalnya kita mau lagi tentang COVID ya, berarti kita kaji literatur tentang COVID misalnya gitu kan. Nah, nanti dari semua kaji literatur itu baru saya membuat kesimpulan dengan kalimat-kalimat saya sendiri berdasarkan sudut pandang saya sendiri gitu. Nah, itulah cara praktis saya membuat tulisan populer gitu. Biasanya selintas saja kita lagi tren topiknya apa nih. Nah, itu saya langsung search aja di internet, apalagi dengan teknologi sekarang kan mudah sekali kita untuk mencari bahan bacaan gitu kan. Dengan Dudi itu aja kita bisa men-search literatur ya. Nah, boleh di next kan. Oke, di sini saya pernah buat tulisan ya, saya pernah di surat kabar di Kalbar itu ada surat kabar Pontianak Post, itu sambil itu kita lagi guru pembelajar gitu, tema stop learning, artinya guru jangan sebagai guru pembelajar itu dia tidak pernah berhenti untuk belajar gitu kan. Saya buat kerangkanya, apa pembelajar, siapa guru pembelajar, kapan guru menjadi pembelajar, di mana guru belajar, terus mengapa guru berhenti belajar, bagaimana guru. Nah, ini saya cair, kemudian apa yang saya baca terus saya kemas lagi menjadi bahasa saya sendiri gitu. Nah, itu jadi Mbak Eli, suaranya tidak kedengaran, Mbak Eli. Bentar. Bu Eli, halo Bu Eli. iya ini kayaknya Iya, udah kedengeran. Lanjut, udah kedengeran. Oke, tadi sampai di mana ya? Kedengarannya sampai di mana tadi? Soalnya di sini sering putus karena cuaca. Tadi sampai Opini terbit itu. oh ya, oke. Jadi belajar bagaimana guru belajar, guru harus belajar
Iya, oke, itu kerangka. Oke. Jadi itu tema yang saya buat, guru pembelajar, developer learning. Jadi kerangkanya apa guru pembelajar, siapa, kapan guru menjadi pembelajar, mana guru dapat belajar, mengapa guru tidak boleh berhenti belajar, terus bagaimana guru menjadi pembelajar harus ikuti ilmiah gitu, enggak, tapi tetap pemikiran kita harus sistematis, tapi tidak ada kalimat artinya belum apa jangan sampai tidak. Oke, ini kayaknya sering terputus-putus ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini beberapa opini-opini yang pernah saya masukkan ke yang biasa terbit di Pontianak Post. Next kan Pak Teddy bisa. Nah, ya, guru pembelajar Nepostop Learning. Terus di sini juga ada profesionalisasi guru bimbingan konseling. Ini 2008. Next kan Pak ya. Ini ada layanan BK berbasis TIK. Ini terbit 2012. Terus lanjut pemanfaatan teknologi infokom dalam BK. Ini biasanya juga terjadi penyuntingan ya. Next kan. Ini juga sempat kita pernah waktu Hari Guru saya buat juga opini di sini Guru Mulia Karna Karya tahun 2018. Yang terakhir, nah ini yang saya bilang terakhir karena lagi tren topiknya tentang revolusi industri. Nah di sini juga saya buat kajian opininya tentang urgensi literasi menyongsong revolusi industri 4.0. Jadi ini lebih mudah dan ini juga kalau misalnya yang ASN ini juga bisa menjadi penilaian di dalam ini ya, di dalam penilaian ilmiahnya ya, termasuk karya ilmiah gitu. Baik, itu tentang ini karena mengingat waktu juga saya next-kan aja, nanti lebih kita ke tanya jawab aja ya Bapak Ibu ya. Nah ini ke artikel ilmiah, kalau artikel ilmiah ini ada dua Bapak Ibu, artikel konseptual, nah ini artikel yang diangkat dari gagasan atau ide penulis, yang keduanya itu artikel penelitian, ini artikel yang diangkat dari sebuah hasil. Kalau misalnya cara mudahnya Bapak Ibu ya, di sini kita tentukan aja temanya apa gitu kan, masih sebenarnya seperti yang saya buat tentang tulisan populer tadi gitu ya. Jadi tentukan tema, tetap kita harus menentukan tema apa yang mau kita buat, terus buat kerangka pembukaan yang menarik. Artinya di awalnya itu buatlah semenarik mungkin gitu ya. Nah, itu tulisan isinya itu tetap secara sistematis. Sistematis itu tetap yang kita bahas itu dari umum ke yang khusus gitu kan. Jadi biar runtut gitu. Nah, terus tulis penutup menyimpulkan hasil dari pembahasan kita. Nah, terus yang terakhir adalah lakukan penyuntingan. Jadi, Mbak Eli? Ya. Iya. Oke. Lanjut nggak apa-apa, sempat hilang. Oke. Karena di sini hujan ya, Pontianak lagi hujan nih. Oke, kita lanjut. Jadi kalau saya buat, nah seperti ini, saya masukkan tulisan artikel saya ini berdasarkan hasil penelitian, tapi di sini saya buatnya best practice gitu ya. Nah kalau jurnal itu tidak mesti PTBK gitu, jadi jenis penelitian yang lain juga bisa gitu kan. Nah kalau saya ini kan best practice, nah best practice ini saya jurnalkan. Nah itu ini jenis artikel ilmiah yang berdasarkan penelitian. Jadi peningkatan hubungan sosial di kelas menggunakan game siapa dia. Ini waktu best practice saya di tahun 2013 ya. Finalis best practice 2013. Nah ini saya jurnalkan. Karena kalau misalnya untuk penilaian, kalau nggak tahu untuk di daerah Bapak Ibu ya, tapi kalau untuk di daerah saya itu best practice itu katanya nggak termasuk ke karya ilmiah gitu. Jadi saya strategikan masukkan aja ke jurnal. Kalau jurnal kan itu bisa digunakan gitu ya. Nah ini kalau misalnya yang berupa literatur gitu. Nah kalau berupa literatur ini saya juga pernah masukkan ke dalam proceeding.
itu pemanfaatan Google Form dalam evaluasi bimbingan dan konseling. Nah, ini dia berupa kajian literatur ya jenisnya. Nah, ini pernah juga ya ini sama-sama dengan bukan bersama dengan finalis UGN. Kita juga pernah membuat artikel. Nah, kalau artikel yang saya masukkan di UGN ini artikel yang berupa ide gitu ya. Nah, nanti juga ada saya udah membagikan contoh-contohnya itu di dalam materi ini dengan Mbak Santi. Mungkin Mbak Santi udah membagikannya ke peserta ya. Nah, ini ada juga diseminasi hasil penelitian ini juga di Innobel 2016 ya. Nah, ini yang best practice kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat next kan aja Mas. Kalau best practice ini ya Bapak Ibu, dia sebenarnya tidak punya acuan khusus gitu. Karena memang best practice ini adalah pengalaman terbaik kita gitu. Tapi biasanya kalau misalnya untuk lomba dia punya acuan khusus gitu kan. Tapi sebenarnya untuk best practice sendiri itu tidak punya acuan khusus karena dia sebenarnya lebih menceritakan bagaimana pengalaman terbaik kita gitu kan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu membuat beberapa PTBK. Nah, menurut Bapak Ibu PTBK yang terbaik itu apa? Mungkin bisa dijadikan best practice gitu. Atau Bapak Ibu pernah membuat media. Nah, media apa yang menurut Bapak Ibu yang terbaik Jadi yang Bapak Ibu dijadikan best practice gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Biasaan membaca gitu kan. Karena biasanya memang ini untuk membaca itu Mas kayak kalau di Indonesia ini bukan hanya siswa gitu kan, guru juga kadang-kadang untuk membaca itu mungkin udah malas kali ya gitu ya. Tapi kalau kita mau menulis memang harus membaca gitu. Nah, kemudian yang kedua ya waktu gitu kan, apalagi memang tuntutan. Tapi ya pastilah bisa gitu ya. Kalau misalnya memang kita mau ya kita buat seperti rencana lah dalam 1 tahun ini kita mau membuat apa gitu, inovasi apa yang mau kita buat gitu ya. Yang terakhirnya juga motivasi menulis. Nah, kadang kita masih rendahnya motivasi kita untuk menulis ya. Jadi Bapak Ibu dua sebenarnya modal kita untuk menjadi Mas dua modal kita untuk menjadi seorang penulis gitu kan. Next tadi bisa Iya Bu, sebentar Bu. Jadi dua ya. Yang pertama kita adalah membaca, kemudian dari membaca itu ya kita menulis gitu. Itu aja sebenarnya skill yang kita sebaiknya miliki gitu kan. Oke, Bapak Ibu, demikian presentasi presentasi sedikit sharing dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mantap, luar biasa. Rekan kita yang bertanya, ini saya sampaikan, kita ini nanti akan dibuka dengan lebih intens lagi, tapi sekarang kita coba tanyanya sifatnya spesifik, yang mungkin ditulis di kolom komentar atau chat kita, mohon diberi tanda misalnya dalam tanda kurung menuju ke Bu Eli atau Bu Hesi gitu. Oke Mbak Eli, ada pertanyaan, bagaimana ini dari, mohon maaf salah sebut nama, ini dari Ibu atau akun atas nama Hinta, bagaimana cara kita menghindari plagiasi ketika membuat tulisan ilmiah? Dengan Mohon dijawab. Mbak Inta tadi ya. Mbak Inta, saya awal-awalnya juga gitu Mbak Inta. Jadi kalau saya, karena kadang-kadang kita ini kan sulit bagaimana menyusun kata gitu kan. Itu kendalanya adalah dalam menyusun kata. Gimana sih supaya kata itu menarik gitu kan. Nah, kalau kita untuk menghindari plagiasi gitu kan, kita menghindari plagiasi itu mudah aja. Misalnya gini aja, misalnya di dalam satu paragraf itu menurut kita menarik, tapi jangan kita kopas semuanya gitu. Karena kalau kita kopas semuanya itu udah termasuk ke plagiasi. Biasanya untuk perlombaan nasional itu mereka pakai memang ada aplikasinya ya. Jadi biasanya mereka menentukan tidak boleh lebih dari 80% gitu kan. Nah,
Jadi untuk mengantisipasinya di dalam satu paragraf itu kita baca gitu kan, kita baca terus kita ambil intinya apa, terus kita kemas pakai kalimat kita sendiri gitu.